sahabat semua, hari ini kita akan melihat karya daripada kartunis kita yaitu Ellen DeGeneres dengan bertajuk Don't Eat Snack. Mommy, I want all the snacks. Can I have it? Nazu, that's unhealthy, you know. But I want all the snacks. Nazu, in the Bible, we must eat healthy food, not the snacks. Do you remember Daniel's story? They only eat vegetable, fruits, peanuts, and water. I remember those stories. I understand, Mommy. I will return all the snacks. Okay. Mommy, I return all of them, Mommy. That's my boy. In Proverbs 16 verses 24, sweet to the soul and healthy for the body. Happy Sabbath. May God bless you all. Salam kasih dalam Tuhan dan selamat pagi, selamat hari Sabat kepada yang sedang menonton siaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan lagu puji-pujian kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, syukur dan terima kasih atas penjagaan-Mu Tuhan sepanjang 6 hari yang sudah berlalu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur atas belas kasihan-Mu kepada kami. Ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan atas perbuatan kami yang tidak baik ya Bapa. Kiranya Engkau akan terus menyertai kami dalam kami menguduskan hari Sabat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jamalah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam lagu puji-pujian ini dan seterusnya dengan persembahan dan persepuluhan bacaan itu dan juga kebaktian khotbah yang akan dilayangkan sebentar nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan kerana mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan saat ini kita akan menyanyikan dalam LPMI 175 di tempat yang lebih tinggi. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, biarlah ku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang boleh bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, biarlah ku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Tinggi di atas dunia, aku mau hidup selamanya dan percaya ku menuju ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, biarlah ku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Aku mendaki gunungnya dan lihat cahaya mulia. Ya Tuhan, pimpinlah aku ke tempat yang tinggi itu.
padamu, biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Baiklah, kita akan membuka kebaktian khotbah kita dan juga acara yang seterusnya dalam LPMI 14, ada tempat diam teduh. Ready, sing. Ada tempat diam teduh dekat di hatiku, tempat tiada dosa keluh, dekat di hatiku. Oh Yesus Juru Selamat, diutus oleh-Ku, berikanlah kami tempat dekat di kaki-Ku. Ada tempat penghiburan dekat di hatiku, tempat kita jumpa Tuhan, dekat di hatiku. Oh Yesus Juru Selamat, diutus oleh-Ku, berikanlah kami tempat dekat di kaki-Ku. Ada tempat perhentian dekat di hatiku, tempat penuh perdamaian dekat di hatiku. Oh Yesus Juru Selamat, diutus oleh-Ku, berikanlah kami tempat dekat di kaki-Ku. Salam damai dan selamat hari Sabat. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan bacaan persembahan dan persepuluhan pada minggu ini yang bertajuk Apakah Janji Itu? Apakah yang dimaksudkan oleh pendeta ketika dia menyatakan tentang janji dan orang yang berjanji? Tanya Martha kepada Jackie sewaktu mereka meninggalkan gereja. Orang yang berjanji adalah seseorang yang membuat janji untuk mengamalkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, untuk mengembalikan kepadanya 1% tertentu daripada pendapatan mereka kepada Dia selain daripada persepuluhan, dan percaya bahawa Dia adalah sumber kepada segala berkat-berkat dan mampu untuk menyediakan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, terang Jackie. Bukankah persepuluhan sudah mencukupi? Tanya Martha lagi. Menurut Maliaki 3 ayat 8 hingga 10, jawab Jackie, kedua-duanya dikehendaki oleh Tuhan, dan tanpa satu daripadanya menunjukkan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tetapi apa perbezaan di antara kedua-dua ini? Tanya Martha. Satu daripadanya, yaitu persepuluhan,
mempunyai kadar peratusan menurut ketetapan yang diberikan oleh Tuhan, 10%. Tetapi Dia membiarkan kita secara individu untuk menentukan berapa peratusan yang diberikan sebagai janji. Jawab Jackie. Satu lagi perbezaan di antara kedua-duanya ialah sementara persepuluhan itu mesti digunakan khusus untuk menyokong pelayanan yang telah ditauliahkan, persembahan-persembahan akan digunakan untuk membiayai secara meluas keperluan-keperluan penting dalam usaha menyebarkan Injil di seluruh dunia. Jackie menambah lagi, saya melihat bahwa Tuhan sedang memanggil saya untuk mengambil satu langkah dalam iman untuk menjadi seorang yang memberikan janji, kata Martha. Ini akan membantu saya untuk lebih konsisten dalam pemberian persembahan dengan tetap, sama seperti berkat-berkat Tuhan, dan bukan hanya menurut keinginan hati saya, simpati, proyek atau panggilan-panggilan khusus, tetapi setiap kali Dia memberikan berkat-Nya, katanya. Baiklah, rayuan untuk kita pada Sabat ini, pernahkah Anda berpikir untuk berjanji dan mengungsikan bahagian-bahagian berkat Tuhan sekerap mana Dia memberi kepadamu? Sudahkah Anda membuat keputusan berapa peratusan daripada pendapatan Anda seperti yang dibisikkan oleh Roh Kudus supaya Anda mula memberikan sebagai janji? Baiklah, sebagai penutup, mari kita bersama-sama, saya akan melayangkan doa. Tuhan Bapa di syurga, puji Tuhan dan kami berterima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon agar Engkau boleh memberikan kami keyakinan dan juga kepercayaan bahwa Engkaulah pembekal dan juga Engkaulah Allah yang menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk berkomitmen memberi persembahan dan persepuluhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi Juru Selamat kami. Amin.
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat sekali lagi bagi semua kita. Terima kasih karena kita mempunyai peluang sekali lagi bersama-sama beribadah, tetap tenang, berbakti di rumah kita masing-masing. Kita sangat bersyukur, berterima kasih di atas pimpinan Tuhan berserta dengan kita sepanjang masa kita berada di rumah dan saat ini mungkin masih terus berada di rumah walaupun sudah ada pengumuman yang diberikan bahwa tidak lama lagi gereja kita bakal boleh dibuka semula. Tetapi pada saat ini kita masih tetap bersama-sama dalam pelayanan media dan saya sangat bersyukur, berterima kasih di atas kesempatan yang indah untuk bersama-sama dalam pelayanan media ini bersama dengan tim komunikasi yang ada di Kitobo ini yang bertungkus lumus bersama-sama untuk menjayakan kebaktian ataupun pelayanan media kita bersama. Kiranya Tuhan terus diangkat dan dimuliakan. Dan pada pagi Sabat ini ingin untuk saya sekali lagi mengongsikan tajuk yang sama, yaitu gunung yang tidak terpindah bahagian 2. Nah, sebelum itu mari kita tunduk kepala dan saya memimpin kita sekali lagi di dalam doa. Mari berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena sekali lagi kami boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membuka lembaran firman-Mu, membuka hati pemikiran kami untuk Engkau pimpin dan untuk Engkau berkati, sehingga kan apa yang akan kami pelajari bersama semuanya ini akan memberikan kepada kami kekuatan iman kami. Dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau terus menyertai memberkati kami. Kami minta ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami semua. Amin. Pada minggu lalu kita telah bersama-sama mempelajari bagaimana biarpun gunung yang tidak terpindah itu sepertinya tetap berada di hadapan kita apabila kita berdoa dan berdoa. Tetapi satu perkara yang kita sadari adalah bahwa pengharapan kita ini adalah jauh lebih besar daripada gunung yang ada di dalam kehidupan kita, gunung cambaran yang ada di hadapan kita. Pada hari ini saya ingin untuk membagikan bagian kedua mengenai gunung yang tidak terpindah ini dalam sebuah perspektif yang sedikit berbeza. Apabila kita berkata mengenai perspektif, sebenarnya yang saya telah kongsikan pada minggu lalu, perspektif kita ini adalah sangat penting di dalam keimanan kita kepada Tuhan. Perspektif yang membawa kita untuk melihat kehidupan itu seperti sebuah kehidupan yang tidak ada gunanya, ataupun mungkin kita tidak dapat melawan cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita, tetapi melalui perspektif yang lebih baik, melalui perspektif yang diberikan oleh Tuhan, kanta Tuhan itu sendiri, kita bakal melihat sebuah perspektif yang membawa kita kepada sesuatu yang membuatkan kita melihat cabaran-cabaran yang ada itu tidak lebih besar daripada pengharapan yang kita ada di dalam Kristus Yesus. Dalam Markus 10 ayat 27, ini adalah satu pasal sebelum Markus 11 23 mengenai bagaimana gunung itu boleh dipindahkan apabila kita percaya. Tuhan Yesus memberitahu satu ungkapan yang luar biasa. Izinkan saya untuk mungkin kamu seringkali mendengar saya mengatakan perkataan luar biasa, ya. Tetapi luar biasa ini adalah sesuatu perkataan yang saya suka gunakan untuk merungkai ataupun menjelaskan bagaimana Tuhan kita ini adalah sememangnya agung dan luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan dalam Markus 10 ayat 27, dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila perkara ini menjadi ataupun ada dalam kehidupan kita, berada dalam minda kita, sebuah perspektif yang tidak normal akan terjadi dalam kehidupan kita, karena sesuatu pengharapan yang timbul daripada ungkapan ini yang datangnya daripada Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengharapan yang lebih besar. Dan daripada ungkapan itu sendiri, daripada ayat itu, membolehkan kita dalam perspektif pada hari ini
untuk melihat bagaimana gunung yang tinggi yang tersergam di hadapan kita sebagai cabaran yang besar itu, apabila kita doakan mungkin saja ia tidak dipindahkan, adalah apabila mungkin Tuhan membiarkannya di sana agar kita mempunyai perspektif yang berbeza apabila kita melihat bagaimana Tuhan ingini untuk kita lihat. Jadi inilah kenapa saya katakan ianya tidak normal, karena apa yang diberikan dan dibawakan oleh Tuhan bagi kita untuk melihat adalah sesuatu yang bukan daripada apa yang dunia ini ingin kita lihat. Jadi saya teringat apabila gunung ini berada di hadapan kita, salah satu daripada perspektif kemungkinan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan adalah bukan untuk memindahkan gunung itu, tetapi untuk menakluki gunung tersebut. Inilah perkataan hari ini, menakluki gunung yang ada di hadapan kita. Satu ayat yang terdapat dalam Roma 8 ayat 18. Pasti mungkin kita banyak ataupun banyak kita yang mengetahui ayat ini, tapi ayat ini memberitahu kita sedemikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa penderitaan? Mungkin kita bertanya. Gunung dalam kehidupan kita, gunung-gunung yang ada dalam kehidupan kita adalah umpama cabaran-cabaran, musibah-musibah yang berlaku dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada orang mengatakan cabaran yang ada di hadapan saya adalah sedemikian, sehinggalah dia mendengar satu lagi perkongsian daripada seorang rakan, gunung cabaran yang jauh lebih besar daripada cabaran yang sedang dihadapi. Tetapi satu perkara yang mereka boleh atau kita boleh sama-sama persetujui adalah cabaran itu tetap adalah cabaran. Sebagaimana kecil maupun besar, cabaran tetap menjadi cabaran. Dan kapasiti seseorang individu untuk mengharungi, untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang ada adalah berbeza-beza. Dan inilah bagaimana Tuhan memainkan peranan yang sangat penting di dalam cabaran-cabaran gunung-gunung yang ada ini. Mampukah kita menakluki gunung yang ada di hadapan kita? Apabila berbicara mengenai menakluki gunung, di dalam perkataan dan juga perbincangan ataupun kata-kata kita bersama teman-teman kita, biasanya menakluki gunung ini bermaksud adalah apabila kita mampu untuk mendaki gunung itu dan berdiri di puncak gunung itu, dan kita boleh mengatakan saya sudah menakluki gunung ini. Apabila kita berbicara mengenai mendaki gunung, karena kita berada di Sabah ini, dan di Sabah kita sangat sinonim dan terkenal dengan Gunung Kinabalu. Sudah tentunya salah satu daripada ayat dan soalan yang lazim ditanyakan kepada kita sebagai orang-orang Sabah, pernahkah Anda mendaki Gunung Kinabalu? Jadi inilah apabila orang warga Sabahan, biasanya mereka akan ditanya, pernahkah kamu mendaki Gunung Kinabalu? Dan kalau belum, mereka akan katakan, kamu harus, karena kamu ini orang Sabah harus mendaki Gunung Kinabalu. Nah, secara pribadi saya tidak ingin mengomen apa-apa mengenai ungkapan ataupun pernyataan itu, tetapi secara pribadi saya juga pernah mendaki Gunung Kinabalu. Dan pertama kali saya mendaki Gunung Kinabalu adalah pada tahun 1998. Nah, saya teringat kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk mendaki Gunung Kinabalu itu. Sebelum masa itu tiba, beberapa bulan itu kami berlatih untuk agar kami dapat mendaki, memastikan bahwa kecerdasan otot kami itu boleh memampukan kami untuk mendaki Gunung Kinabalu itu. Tapi satu perkara yang saya tidak lupa daripada pengalaman pertama mendaki Gunung Kinabalu pada tahun 98 adalah
kami mendapati untuk mendaki gunung pada tahun itu atau pertama kalinya adalah bukan mudah. Kami merasa seperti perjalanan itu tidak putus-putus. Ya, seperti sebuah perjalanan yang sangat jauh. Setiap langkah adalah begitu berat sekali, dan akibat daripada ketinggian gunung, daripada paras laut, kami mulai merasa pening dan mulai merasa loyo. Dan begitu juga sehingga keesokan paginya untuk mendaki ke puncak, hampir kami tidak dapat untuk bergerak maju untuk mendaki ke puncak, karena kami mendapati kami begitu pening dan merasa loyo sehingga bahkan kami termuntah-muntah akibat daripada ketinggian gunung itu, Gunung Kinabalu ini, daripada paras laut. Dan teman-teman mulai mengatakan, oh kita tidak mampu, apa boleh buatlah kita soropo, kalau dusun bilang asal po, kita katakan kita berada di tempat ini dan kita sudah merasa bagaimana kita berada di atas di gunung ini, dan biarpun tidak sampai ke puncak, kita sudah boleh mengatakan kita berada di Gunung Kinabalu. Tetapi satu perkara yang memberitahu dalam kehidupan kami ataupun dalam diri kami pada ketika itu, ungkapan yang terus-menerus kami ulangi dan katakan adalah apabila kami katakan jangan berputus asa. Teruskan dan teruskan. Dan begitulah apa yang kami lakukan, satu demi langkah. Satu langkah demi satu langkah, bergerak ke depan, dan akhirnya kami sampai di puncak Gunung Kinabalu, di Lost Peak. Dan saya tidak dapat menggambarkan betapa indahnya pemandangan pada ketika itu. Dan begitu juga dengan kehidupan kita di dalam pernyataan ini, di mana apabila gunung itu tidak terpindah, kemungkinannya Tuhan mau agar kita menakluki gunung itu. Lagu yang telah kita nyanyikan dalam LP Maestro 175, di tempat yang lebih tinggi, adalah satu lagu yang mengingatkan kepada kita, apabila kita berada di tempat yang lebih tinggi, perspektif kita akan menjadi lebih luas. Dan apabila kita berada di tempat yang lebih tinggi, kita akan mulai merasa begitu dekat dengan Tuhan. Lebih tinggi kita mendaki, inilah bagaimana manusia memikirkannya, demikian lebih tinggi kita sampai ke suatu tahap lebih dekat kita kepada Tuhan. Tetapi satu perkara juga yang sangat penting di dalam pendakian, penaklukan kepada gunung itu adalah persiapan yang harus dilakukan. Mungkin boleh saja teman-teman, ada teman yang apabila mereka dibawa untuk naik ke gunung, mereka katakan, oh tidak perlu berlatih karena kami sudah berada di tahap kecerdasan yang optimal dan kami boleh langsung naik saja, dia katakan. Tetapi apapun, persiapan itu adalah sangat penting, karena persiapan inilah yang akan membawa kita kepada keberjayaan, penaklukan, pendakian akan gunung yang ada di hadapan kita ini. Apakah ia mudah? Sudah tentunya tidak mudah. Apabila mendaki Gunung Kinabalu itu, seperti mana yang saya katakan, kami terus-menerus mengatakan, oh berhenti sampai sini saja, berhenti dan berhenti, biarlah kita berputus asa. Tetapi satu daripada kami akan terus mengatakan jangan berputus asa, mari kita teruskan mendaki. Dan begitu juga dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Apabila kita bersiap sedia dan apabila kita cukup perlatihan, biarpun pada saat di mana kita merasa kita tidak mampu untuk melakukan persiapan yang sudah kita lakukan, itu akan memberitahukan kepada kita bahwa apa yang sudah saya latihkan sebelum ini membawa kepada saya pada saat ini. Dan untuk saya berputus asa pada saat ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan saya tahu saya mampu untuk melakukannya. Nah, apabila persiapan ini dilakukan dengan begitu rapi, persiapan di dalam mungkin pakaian kita kalau mendaki gunung,
perlengkapan kita, kasut, dan kecerdasan minda, otot kita, semuanya ini akan membawa kita supaya kita dapat berjaya menakluki gunung yang ada di hadapan kita. Sudah tentunya iblis akan senantiasa berteriak kepada kita bahwa kamu adalah manusia biasa. Cabaran yang ada di hadapan kamu ini adalah jauh lebih besar daripada apa yang kamu mampu untuk hadapi. Tetapi minda kita terus-menerus berpikir kepada Roma 8 ayat 18, kepada Markus 10 ayat yang ke-27, yang mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala penderitaan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan oleh Tuhan. Dan daripada perspektif itu, kita mengarahkan kehidupan kita, iman kita yang besar itu untuk bertumbuh dan bertumbuh, sehingga akan satu langkah demi satu langkah kita akan mulai berjalan dan berjalan. Satu perkara yang saya suka daripada satu nasihat seorang teman yang mengatakan demikian: jika kamu merasa penat, berehatlah, tetapi jangan pernah berhenti dan berputus asa. Ambil masa berehat, tetapi jangan berputus asa. Daripada perspektif yang Tuhan berikan itu, kekuatan yang kita dapati, ungkapan yang mengatakan bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan itu adalah jauh lebih besar, memberikan kepada kita kekuatan, pengharapan yang besar untuk terus melangkah di dalam iman. Jadi inilah iman yang besar itu. Iman yang percaya kepada persiapan. Iman yang tidak mau untuk berputus asa. Iman yang terus melihat kepada apa yang Tuhan sediakan melalui kata-kata daripadanya, bahwa kita adalah umat-umatnya, anak-anaknya, dan bahwa Dia menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala apa yang ada di dalam dunia ini, termasuklah penderitaan kita. Iman yang membuahkan kepada kita kekuatan yang sedikit demi sedikit dilatih setiap hari, sehingga kan kita mempunyai kekuatan untuk berdiri akhirnya di atas gunung yang tidak terpindah itu. Seperti mana yang saya katakan di atas Gunung Kinabalu, satu gambaran pemandangan yang sangat sukar untuk diberitahu secara pribadi kepada teman-teman yang belum berada di puncak Gunung Kinabalu. Karena berada di puncak Gunung Kinabalu secara cerita dan secara pribadi adalah sesuatu yang sangat jauh berbeza. Apabila berada di atas puncak Gunung Kinabalu, melihat pemandangan yang ada di bawah gunung itu adalah sesuatu yang pada saat ini sampai sekarang saya tidak pernah dapat lupakan. Pemandangan yang sangat indah. Dan apatah lagi apabila kita melangkah naik, berdiri di atas puncak gunung yang tidak terpindah daripada kehidupan kita itu, melihat kemuliaan Tuhan. Pernyataan bahwa iman kita telah membawa kita berjaya menakluki gunung itu, memberikan kepada kita kepuasan yang tidak mampu kita gambarkan kepada orang lain. Dan kita boleh mengatakan dengan perkara ini, dengan berdirinya saya di atas puncak gunung yang tidak terpindah ini, saya boleh menyatakan betapa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Gunung yang tidak terpindah. Tetapi apakah yang kamu dan saya akan lakukan? Nah, Tuhan kadangkala mau kita untuk menakluki gunung itu dan bukan untuk memindahkan gunung itu. Dan di atas puncak gunung itu kita akan melihat dengan lebih jauh, lebih luas, lebih jelas, lebih kuat lagi, dan betapa bukan saja pemandangan kita ini akan berubah, tetapi kita dapati hasil daripada
ketidakberputusasaan kita itu, iman kita menjadi begitu teguh karena otot-otot yang sudah kita latih setiap hari, satu demi langkah, tanpa berputus asa, memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Sehingga kan kita layak untuk digelar sebagai mereka Kristen yang berjaya. Dan inilah sesuatu ungkapan yang saya pasti setiap satu kita ingin untuk dengari daripada Tuhan. Yang pasti pada satu hari nanti Tuhan itu akan memberitahukan kepada kita, apabila kita berada di puncak yang tertinggi, yaitu di surga nanti, Tuhan mengatakan, selamat tiba, selamat berjaya, terima kasih dan tahniah karena kamu sudah mencapai di tempat yang tertinggi di dalam, yaitu di dalam surga. Kolose 3 ayat 1 hingga 2 mengatakan demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini. Nah, satu daripada rahasia menakluki gunung adalah untuk senantiasa memikirkan dan membayangkan bagaimana kita tidak lama lagi akan berada di atas gunung itu. Satu langkah demi satu langkah membawa kita lebih dekat kepada puncak gunung yang tidak terpindah itu. Dan begitu juga dengan nasihat dalam Kolose 3, melihat ke atas dan bukan ke bawah. Dan kita pasti akan berada di tempat yang tinggi itu. Dalam Markus 4 ayat 30 hingga 34 membicarakan mengenai biji sesawi. Dan kita melihat bagaimana daripada iman biji sesawi dalam ungkapan perumpamaan dalam Markus 11. Ia adalah satu yang digambarkan seperti iman, tetapi berbalik kepada Markus 4 ayat 30 hingga 34, ia berbicara mengenai bagaimana biji sesawi ini yang begitu kecil apabila ditanam dan disiram hari demi hari, dijaga hari demi hari, ia akan menjadi semakin bertumbuh, semakin membesar, sehingga kan ia menjadi satu pohon yang begitu besar dan megah berdiri. Dan inilah satu perkara yang harus kita ingati, bahwa apa yang ditanam oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau agar ianya terus bertumbuh. Dan apabila kita berhadapan dengan gunung yang dipindahkan, dan Tuhan mengatakan gunung yang tidak dipindahkan itu, dan Tuhan mengatakan ia tidak dipindahkan adalah karena kamu harus menakluki gunung itu. Tuhan mau agar kita bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita. Dan Tuhan mau agar otot-otot iman kita dilatih, agar kita didapati terus kuat di dalam kehidupan kerohanian kita, sehingga kan apapun gunung-gunung yang ada di hadapan kita, kita boleh menakluki semua dengan berbekalkan perspektif yang Tuhan telah berikan kepada kita dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah iman ini adalah sesuatu yang sangat berbaloi? Sudah tentu ia adalah sesuatu yang sangat berbaloi, karena pemandangan yang menanti Anda dan saya bukan sekadar pemandangan, tetapi hadiah yang bakal menanti Anda dan saya di atas puncak gunung yang tidak terpindah itu adalah jauh lebih luar biasanya daripada segala penderitaan yang kita alami, daripada cabaran, daripada gunung itu sendiri. Apabila iman kita terus-menerus bertumbuh, pasti segala apa yang ada di hadapan kita dapat kita takluki, dapat kita tawani. Dan daripada itu kita akan mendapat melihat bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan
dapat tetap berdiri, biarpun kita dikelilingi dengan gunung-gunung yang tidak terpindah. Ayat yang terakhir terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 yang mengatakan demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apabila kita mempunyai perspektif yang dapat melihat yang tak kelihatan pada saat ini, yaitu yang menunggu kita di puncak yang jauh lebih tinggi daripada gunung-gunung yang ada di dalam dunia ini, ia akan membawa kepada kita sebuah kemuliaan yang kekal. Apabila hal ini dapat disemai dalam kehidupan kita, Anda dan saya akan pasti merasa puas, kepuasan yang tidak terhingga. Apabila gunung tidak terpindah, apakah yang kamu akan lakukan? Persoalannya berbalik kepada kita. Apakah kita mau berputus asa? Ataupun apakah kita seperti mana biji sesawi iman yang ditanam oleh Yesus, oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua, dia mulai bertumbuh dan kita menggunakan persiapan demi persiapan, perlatihan demi perlatihan setiap hari menyerami iman kita itu agar ia dapat bertumbuh, dan dengan otot kita untuk terus menjadi kuat, agar kita mendapat kekuatan untuk melangkah satu langkah demi satu langkah menuju ke puncak gunung yang tidak terpindah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan terus-menerus mengingatkan kepada kita janji yang mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita terus-menerus dalam perjalanan kehidupan kita melalui cabaran gunung-gunung yang ada ini, memberikan kepada kita terus-menerus keinginan dan kekuatan untuk mau terus berjalan dan tidak berputus asa. Kiranya pelajaran ini memberikan kepada kita sesuatu kekuatan dan memberikan kepada kita penghiburan sementara kita terus-menerus berhadapan dengan kehidupan kita dalam dunia yang fana ini. Dan sehinggalah menanti akan kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti, apabila kita berdiri di tempat di mana Tuhan itu menyediakan bagi kita. Jadi pada saat ini untuk menyambut pelajaran ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan saya pimpin kita dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran tadi. Dan terima kasih ya Tuhan karena kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang terus-menerus memberikan kami dorongan dan kekuatan agar kami boleh terus-menerus berjalan sesuai dengan kekuatan yang Engkau berikan, satu langkah demi satu langkah, untuk menakluki gunung-gunung yang ada di hadapan kami ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan karena kami mengetahui apa yang bakal kami akan lihat, bakal kami akan nikmati dalam kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, apabila kami bersabar terus-menerus berjalan menakluki gunung-gunung yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengetahui bahwa semuanya itu akan berbaloi ya Bapa. Dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami dan mengasihi kami ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Engkau terus memberkati kami dalam kehidupan kami sementara kami menunggu akan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa ini. Kami memohon doa ini bukan karena kami layak, tetapi karena Engkau telah melayakkan kami, memanggil kami sebagai anak-anak-Mu, mengampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan.
Kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Selamat Sabat dan Tuhan memberkati kita semua.